Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Anugrah Utama HMSS dengan NIM 0576168817 Prodi Sistem Informasi di UT Jember. Kali ini saya akan mengerjakan tugas struktur data. Tugas yang pertama diantaranya yaitu soal-soal seperti di layar, ada 5 soal. Nah, yang pertama itu membuat sebuah deklarasi variabel, tipe datanya float. Nah, nama variabelnya itu struktur baris. Nomor 2 itu ada variabel dengan tipe data string yang nama variabelnya susunan kata baru. Nah, nanti isi dari variabel ini ada nilai yang dalam bentuk string, yaitu pemrograman struktur data Java. Nah, yang nomor 3 itu pendeklarasian array satu dimensi dengan nama variabel 8 angka yang mempunyai nilai nanti tipe data integer berisi angka 0, 12, 18 dan seterusnya sampai 82. Nah, ini nanti saya membuat soal nomor 1 sampai 5 pemrograman dengan bahasa pemrograman Java. Nomor 4 array 2 dimensi, dan nomor 5 itu deklarasi linked list. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke apa namanya tools yang kita pakai itu Visual Studio Code seperti itu. Kita lanjut di Visual Studio Code-nya. Nah, ini bahwasanya saya sudah membuat folder di mana isinya itu ada soal-soal dan beberapa, bukan soal tapi apa namanya, referensi-referensi yang sudah saya kumpulkan dari jadi satu seperti itu. Nah, ini saya sudah membuat file source code tugas 1.java seperti itu. Nah, kita klik. Nah, di sini yang pertama tadi kita membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur apa namanya, struktur baris. Iya, struktur baris. Jadi variabel ini biasanya jika tidak digunakan itu berada di paling atas. Jadi untuk awal itu nilainya 0. Terus oke. Jadi untuk apa namanya, soal pertama itu membuat deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Nah, seperti ini. Ini S besar. Nah, selesai. Oh iya, sama kayak situs bisa. Pas. Dan nomor yang kedua itu kita membuat apa tadi soalnya buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru. Oke, yang kedua itu susunan kata baru. Jadi kita mulai lagi string susunan kata baru. Ini stringnya sudah jadi, kita kasih tanda sama dengan, kita akan mengisi sebuah nilai dengan kata pemrograman struktur data Java. Oke, pemrograman struktur data yang nomor 2. Oke, jawaban nomor 2. Soal nomor 2 ini ada beberapa yang harus dibagi. Nah, mungkin kalau dari soal, ya kalau dari soal itu kita lihat di sini dia kan menggunakan tanda petik 1. Nah, di sini ada tanda petik 1 saja. Itu kata ini menggunakan tanda petik 1. Ternyata ini hanya sebuah objek aja. Nah, kalau di string itu kita memakai tanda petik di atas. Nah, kalau string itu begitu. Kenapa marah? Karena kalau string itu semuanya pakai huruf besar. Apakah harus menggunakan huruf besar? Enggak. Kalau misalnya kita buat ini, ya kita menggunakan huruf besar, bisa. Itu kelihatan orang mungkin huruf kecil selain string. Car, huruf kecil apa huruf besar? Huruf besar. Kecil, misalnya kita isi contoh ya, cat. Jika bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kita ganti huruf kecil, dia bisa. Kalau berapa memang mungkin khusus string aja yang menggunakan huruf besar. Itu nanti bisa dipelajari lagi. Terus saya masih newbie terhadap pemrograman.
Oke, sekarang kita jawab pertanyaan nomor 3. Oke, nomor 1, nomor 2 sudah selesai. Nomor 3, kita lihat soal nomor 3. Buatlah pendekatan array satu dimensi dengan nama 8 angka. Nah, tipe datanya itu integer yang berisi angka ini. Makanya nanti harus satu dimensi. Oke, kita buat namanya array. Array apakah ini? Oh, pas. Array itu ada tandanya itu nanti ini sudah dengan nama 8 angka. Ya, jadi nama kodenya 8 angka. Nah, seperti ini. Atau 8 angka ini mempunyai nilai antaranya 10. Jadi di awal 10. Apakah apa? Atau nanti kita masukin dulu nilainya. Kita itu saja angkanya ya, biar nggak terlalu lama. Oke. Oke. Sudah tercopy. Nah, kenapa masih kenapa masih merah? Kenapa merah? Karena kalau satu dimensi itu, coba kita cek soalnya dulu. Dalam penyelesaian array satu dimensi dengan nama tipe data integer. Nah, di sini ada tipe datanya integer, bukan array biasa. Nah, kalau tipe data integer dengan nilai isi nilai nominal, ya itu kita kasih depannya ini ini 8 angka. Nah, ini semua. Dan ini kita ganti buka turun, cukup turun. Nah, itu lah. Ini betul ini. Nah, jawaban nomor 3 itu sebuah sih. Program itu seperti ini. Jadi kita datain dengan nama variabel 8 angka yang nilai 10, 12, 13, dan seterusnya sampai 82. Jawaban nomor 3 sudah selesai. Kita kasih jawaban kasih lanjut jawaban nomor 4. Oke, kita cek soalnya. Apa soalnya? Buatlah pendeklarasian array 2 dimensi. Nah, ini 2 dimensi dengan nama 2 angka. Tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom bisa berikut. Oke, tapi ini datanya string dulu. Oke, kita lanjut di VS Code. Oke, kita buat stringnya dulu. Ini datanya string. Kita kasih sama dengan. Oke, kita sama dengan. Kita lanjut di nama itu 2 angka sama kayak di atas, kita kasih sama dengan dan buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, isi dari buka kurung tutup kurung ini ada ada baris dan kolom. Ya, ada terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, isi baris dan kolom berisi angka 3. Berarti ini kan dibagi 3 tuh. Nah, ini apa ini kita copy dulu. Habis itu copy di sini. Coba, oke, kita copy semuanya dulu. Ini di copy semuanya. Kita bagi 3, jadi baris 3, kolom 3. Kita ambil di mana? Ini ya. Ya. Sama di atas, kasih set pulang. Masuk itu kan. Enter. Set. Kok jauh ya? Dari sini lah. Terus kita ke angka 12. Hapus koma. Tutup koma. Buka dulu. Nah, udah. Ini sudah menjadi 3 baris dan 3 kolom. Nah, kenapa masih merah? Karena ini string, angkanya itu kita kasih titik koma. Karena nilainya bukan nominal, kalau integer, tapi string. Oke. Nah, jadi isinya itu string. Tapi kenapa kok masih merah? Ya, karena array 2 dimensi ya. 2
dimensi. Ini kita membutuhkan dua juga. Tak turun kan? Kita turun. Oke aja. Sudah selesai. Jadi kita lihat jadi aja ya sebenarnya. Nah, oke. Jadi string dua dimensi itu jawabannya seperti ini. Nah, selesai. Nah, kita jawab soal nomor 5. Soal 5 Inggris itu kita buat ya, Inggris ini harus import dulu ya, import Java oke buat skill login dan misal list ini lah ada list. Nah, nomor 5 ini kita harus memakai merah nomor 4 itu terus misalkan nomor 5. Nah, list itu mempunyai apa namanya, kita coba masalahnya kita copy dulu isinya oke kita isinya kan nominal. Nah, itu pasti tulis pakai ini bisa ini meskipun namanya tadi apa urutan angka urutan angka. Oke, kita bakal strings nulis sudah terbuat di atas sendiri. Nama variabelnya kita buat menggunakan list angka get dan nilainya dan nilainya. Terus kita coba lihat soalnya lagi 1528 kita copy dulu. Kita kembali ke VS Code, kita taruh sini dulu 15, kita copy sebanyak 8 3 7 dan 5. Oke, sudah. Ya, oke. Jawaban nomor 5 itu sudah selesai. Jadi kalau di Inggris itu kita foto ikut dulu mendapatkan data, kita itu harus tambahkan kita di app kayak pas. Tapi di sini kalau kita lihat Inggris itu masih merah. Kenapa? Nah, kita nggak tahu kenapa. Oke, kita sudah selesai mengerjakan 5 soal. Jawaban nomor 1 sudah. Ini variabel dengan tipe data float. Jawaban nomor 2 yaitu variabel susunan kata baru dengan tipe data string yang mempunyai nilai atau value pemrograman struktur data Java. Terus jawaban nomor 3 itu tipe data int. Ini yang satu dimensi dengan nama variabel 8 angka berisi angka 10, 12 dan seterusnya. Yang nomor 4, jawaban nomor 4 yaitu tipe data string dengan 7 angka dengan baris dan kolom seperti ini. Jawaban nomor 5 untuk membuat Inggris dengan tipe data integer yaitu ini dengan nama variabelnya urutan list angka ini ya. Nah, ini ya urutan angka sampai angka 15 dari 15 sampai 9. Nah, ini jawabannya sudah selesai. Tapi kenapa kok warnanya merah? Nah, karena formatnya belum istilahnya sintaksnya belum sesuai seperti itu. Terima kasih atas perhatian semuanya.